Selamat berjumpa para mahasiswa dalam mata kuliah Inkulturasi. Kita sampai ke pekan yang kelima. Ya, saya akan share screen sebagai bahan kita. Ya, sudah terlihat. Inkulturasi dalam ajaran Gereja Katolik. Ini gambarnya Paus Yohanes Paulus II waktu berkunjung di Indonesia. Di kemungkinan besar di Yogyakarta. Ya, waktu itu saya ada sebagai frater tingkat terakhir waktu itu ya. Tapi sekarang kita akan membahas bagaimana Gereja Katolik mengajarkan inkulturasi ini. Sebagai catatan umum, ajaran gereja tentang inkulturasi itu berdiri evolutif. Evolutif itu berarti dari sederhana menjadi semakin besar, tumbuh ya, kompleks sampai saat ini. Dan ini sesuatu yang memang dapat dimengerti karena memang Injil Yesus Kristus diwartakan mulai di daerah tanah Palestina, kemudian berkembang keluar hingga sampai Roma, bahasanya Kisah Rasul, tapi kemudian sampai seluruh dunia hingga sampai di Keva, Soe, Bantul, Malang, Jogja, Toraja, ya, Batak, Kalimantan, ya, ini semua. Jadi kita bisa lanjut ke gagasan berikutnya. Juga beberapa gagasan mengenai inkulturasi, khususnya mengenai ajaran gereja, sudah ada dalam beberapa pokok-pokok sejarah inkulturasi kemarin yang sudah diberikan oleh Romo Purwanto. Bagaimana sikap gereja itu sudah nampak. Tetapi pada umumnya kita akan membagi dalam 3 masa. Yang pertama masa pra-Vatikan kedua atau pra-Konsili Vatikan kedua. Tentu saja sejak abad pertama, abad kedua, abad ketiga itu sudah masuk juga sebenarnya masa pra-Vatikan ya. Tetapi memang ajaran resmi tentang inkulturasi, jadi tolong diingat, saya sudah memberi catatan sejak awal, dibedakan antara istilah yang baru muncul pada abad 20 dan praktek inkulturasi. Sebagai praktek sudah ada sejak awal mula gereja, sejak abad pertama. Tapi sebagai istilah baru abad 20. Begitu pula ajaran tentang inkulturasi sebagai ajaran dalam pengertian ketat ya, sebagai istilah inkulturasi memang baru abad 20. Tentu saja ajaran gereja berkaitan dengan praktek inkulturasi sudah ada sejak awal. Kalau sidang konsili Yerusalem itu di Kisah Rasul 15 itu sudah sebuah inkulturasi juga, ya kan? Bagaimana waktu itu diputuskan mengenai sunat tidak diwajibkan untuk orang-orang yang non-Yahudi. Itu kan sudah suatu inkulturasi ketika masuk ke budaya Yunani dan budaya-budaya yang lain. Tapi sebagai ajaran tentang budaya dan Injil memang baru abad 20. Ya, secara resmi. Apalagi terutama dengan istilah inkulturasi. Dimulai dengan Paus Benediktus ke-15. Dengan maksimum ilut, beliau menyemangati misionaris tanah misi, supaya mereka terbuka terhadap budaya, tetapi lebih fokus pada waktu itu terutama adalah pentingnya imam-imam pribumi dipersiapkan. Ya. Jadi menekankan dan mendorong tumbuhnya para imam pribumi, pembentukan stasi dan wilayah-wilayah baru yang menjadi vikariat yang nantinya akan menjadi keuskupan-keuskupan. Kemudian beliau digantikan oleh Pius ke-11 yang disebut dengan Paus Misi dengan Rerum Ecclesiae. Dia bermaksud mengadakan pameran misi di Vatikan dan di sana dihadirkan macam-macam karya seni
dan berbagai hasil penyesuaian antara iman dengan budaya setempat di tanah misi waktu itu. Dan dengan demikian sebenarnya mulai menghadirkan wajah inkulturasi sendiri. Juga beliau menekankan pendirian seminari-seminari di tanah misi. Seminari Mertoyudan, ya, itu juga bagian dari yang kita kenal. Kalau nanti Seminari Tinggi Santo Paulus di Kentungan ini mulai 1936 itu juga di bawah kepemimpinan Paus Pius ke-11. Kemudian Paus Pius ke-12 yang menggantikan memiliki ajaran yang lebih tegas lagi berkaitan dengan pengakuan terhadap pluralitas budaya dalam gereja. Dalam ensiklik Evangelii Precones. Sebenarnya ensiklik ini mengutip dari apa yang pernah beliau pidatokan di depan Lembaga Misi Kepausan tahun 1944. Ya. Di pokok-pokok ajaran atau pokok-pokok sejarah itu sudah disebut sebenarnya. Pada halaman di buku saya Teologi Inkulturasi halaman 104 disebutkan, karena kita memanggil orang-orang pada suatu bangsa yang lebih tinggi dan suatu cara hidup yang lebih baik menurut inspirasi agama Kristiani, gereja tidak bertindak seperti orang yang secara sembrono menebang dan merusak hutan yang subur, tidak. Tetapi gereja mencangkokkan batang pohon yang baik ke dalam batang liar, sehingga dapat menghasilkan panen buah yang lebih baik. Dengan demikian, pluralitas budaya mulai diakui. Hanya tentang keunggulan budaya Eropa masih mewarnai sebenarnya, masih membingkai. Ya. Kemudian Paus Yohanes ke-23 dengan ensiklik Princeps Pastorum, itu beliau berbicara mengenai misi, klerus pribumi, dan partisipasi awam. Di situ ditegaskan kembali mengenai gereja yang mendukung karya roh melalui nilai-nilai seni dan filosofis apa saja yang ada pada budaya-budaya di misi. Jadi pengakuan terhadap budaya semakin macam-macam budaya makin dijelaskan. Dari pandangan yang monokultural, monolistik, artinya budaya cuma budaya Eropa, ke yang lebih terbuka, pluralitas budaya diakui dalam gereja. Maka kalau kita simpulkan, butir penting, pengakuan atas pluralitas budaya dalam gereja ini terjadi sudah sejak sebelum Vatikan II. Hanya memang suasana mengunggulkan budaya Eropa itu masih dari Paus Pius ke-12 misalnya ya. Paus Yohanes 23 juga mengajarkan sesuatu yang bagus. Beliau mengatakan perlu dibedakan antara isi seluruh iman gereja dan cara penyampaian. Isi dan bentuk atau cara penyampaian. Beliau mengatakan isi iman itu satu hal, cara penyampaian itu hal lain. Nah, cara penyampaian inilah yang harus sungguh-sungguh disesuaikan dengan budaya setempat. Ini maksudnya inkulturasi. Penyesuaian warta Injil dengan budaya bukan hanya strategi pewartaan Injil dan misi, tapi justru syarat pokok bagi penerimaan warta Injil oleh bangsa-bangsa. Ya. Jadi di sini mau ditekankan bahwa inkulturasi itu bukan sekedar strategi, tapi memang bagian pokok dari proses Injil itu sendiri dipahami, diterima oleh budaya-budaya setempat. Lalu bagaimana dengan Konsili Vatikan II? Konsili Vatikan II boleh dipandang sebagai konsili pastoral. Dengan istilah pastoral, memang ini menjadi tekanan dari Paus Yohanes ke-23 yang mengadakan konsili ini.
Dengan tekanan pastoral berarti konsili ini ingin menanggapi kebutuhan-kebutuhan pastoral, kebutuhan gereja, terutama dialog dengan dunia modern. Kemajuan ilmu, perubahan-perubahan kehidupan, banyaknya negara-negara yang merdeka dari semula dijajah ya, kolonialisme. Itu sungguh-sungguh membuat Paus Yohanes 23 berpikir gereja mesti menanggapi perubahan itu. Maka dia mencanangkan aggiornamento yang boleh disebut sebagai suatu pembaruan. Ketika ditanya oleh seseorang, Bapak Suci, apa maksud Anda mengadakan konsili ini? Karena sebelum-sebelumnya kan konsili itu selalu diadakan karena ada situasi darurat, misalnya ada bid'ah atau tersebarnya bahaya terhadap militansi iman Kristiani karena pengaruh-pengaruh bid'ah atau ajaran-ajaran yang merusak. Tapi ini secara langsung memang nggak muncul, nggak nampak. Tetapi Paus melihat kita harus berdialog dengan dunia. Maka semangat dasar Konsili Vatikan II itu membuka diri, mendengarkan, dan berdialog dengan dunia. Sinodalitas yang dibuat Paus Fransiskus sekarang ini, nanti puncaknya di bulan Oktober 2023, sebenarnya sungguh-sungguh suatu gaya yang mau kembali kepada makna Konsili Vatikan II yang membuka diri dan mau mendengarkan siapa saja. Bukan hanya satu arah, katakanlah Paus atau uskup mengajarkan. Ajaran mengenai pengakuan atas pluralitas budaya dalam gereja serta perlunya gerakan inkulturasi diajarkan di berbagai dokumen Konsili Vatikan II. Sebut saja misalnya Sacrosanctum Concilium artikel 1, ayat, lalu artikel 36, lalu 37. Ya. Di beberapa artikel itu disebut mengenai perlunya liturgi disesuaikan dengan bahasa pribumi, dengan budaya setempat, ya, dengan tetap untuk ritus Romawi dipertahankan kesatuannya dengan ritus Romawi. Lumen Gentium dengan berkembangnya gereja lokal itu sungguh sesuatu yang sangat inkulturatif. Sebenarnya ketika gereja semakin memahami pentingnya gereja lokal, sesuatu yang sangat biasa dan wajar pada gereja abad-abad pertama. Tapi kemudian ketika menjadi Kristendom abad 4, 5, 6 sampai abad pertengahan hingga awal abad 20, Pra-Vatikan II, gereja terlalu Roma sentris. Kalau ngomong gereja berarti adalah Roma. Kalau ngomong gereja berarti adalah Roma. Nah, maka itulah sebabnya penting sekali untuk memahami misalnya penggunaan bahasa pribumi. Itu kan menyebabkan ini munculnya kesadaran baru, pemahaman iman yang baru, imannya sama ya, maksudnya iman kepada Yesus Kristus, tapi pemahamannya yang mulai baru berdasarkan unsur-unsur kultural yang masuk. Dan itu penggunaan bahasa pribumi misalnya itu juga menguatkan, mengokohkan gereja lokal. Saya mengambil kutipan dari, maaf ini ada kesalahan, mestinya Gaudium et Spes ya. Gaudium et Spes saya ganti langsung ya. Jadi ini sudah presentasi tapi kok ya salah. Tadi ketika menyiapkan saya tidak sadar, tapi saya ingat betul bahwa pernyataan mengenai pluralitas budaya itu pada Gaudium et Spes artikel 58. Saya kutip langsung, gereja yang diutus kepada semua bangsa, ini nutupi ya, saya pindah di sini. Gereja yang diutus kepada semua bangsa dari segala zaman dan di daerah manapun, tidak terikat secara eksklusif dan tak terceraikan kepada suku atau bangsa manapun, kepada corak hidup yang khas manapun, kepada adat istiadat entah yang lama ataupun yang baru.
Di situ mau ditekankan dalam Gaudium et Spes bahwa Injil itu memperkaya budaya, tapi juga budaya memperkaya pemahaman gereja atas Injil. Semua penerjemahan misalnya, atau pemahaman kultural budaya setempat terhadap warta Injil tentu menambah pemahaman yang baru. Karena bahasa-bahasa yang tercipta itu juga sungguh-sungguh ada membawa nuansa baru. Wahyu Yesus Kristus tetap satu dan sama untuk selamanya. Tapi pemahaman atas wahyu itu yang berkembang. Misalnya saya beri contoh ya, bagaimana kata paguyuban itu kan khas Jawa, kata guyub. Itu sering untuk menerjemahkan persekutuan atau komunio. Komunio dalam rangka bahasa Yunani koinonia misalnya, itu tekanannya pada partisipasi dalam satu hal yang sama. Partisipasi kita dalam perayaan Ekaristi dalam satu meja perjamuan, dalam satu korban, dalam satu tubuh dan darah Kristus, menyatukan kita sebagai gereja. Jadi kesatuan gereja tumbuh muncul dari kesatuan kita dengan Kristus. 1 Korintus bab 10 ayat 16-17. Nah, ini komunio, koinonia, ini gagasan yang sangat esensial, penting dalam teologi harus tetap dipertahankan. Tapi dengan kata guyub itu bukan hanya masalah partisipasi juga. Karena kita guyub itu berarti orang gotong royong, orang berpartisipasi itu ada. Tapi kata guyub ada tekanan makna rukun, makna kesatuan batin yang dalam teks di Kisah Rasul ya sehati sejiwa. Tapi kata guyub memang lalu menekankan aspek pentingnya rukun. Nah, rukun ini yang menjadi nilai pemahaman yang baru atas makna persekutuan atau komunio yang disatukan oleh Allah Tritunggal. Ini contoh ya, spontan saya memberi contoh seperti itu. Kemudian Agentes artikel 10, misteri inkarnasi disebut sebagai dasar teologi inkulturasi, dan Injil itu perlu menjelma. Ini keliru tulis, perlu ya, perlu menjelma dan memurnikan budaya sekaligus. Agentes 19, gereja lokal tetap perlu bersekutu dengan gereja universal. Nanti juga akan terus disampaikan oleh Paus Yohanes Paulus II. Saya mengutip dari artikel 22A dari Agentes, dikatakan begini, menurut tata penjelmaan sabda, gereja-gereja muda yang berakar dalam Kristus dan dibangun atas landasan para rasul menampung untuk suatu pertukaran yang mengagumkan semua kekayaan para bangsa yang telah diserahkan kepada Kristus menjadi warisannya. Gereja-gereja itu meminjam dari adat istiadat dan tradisi-tradisi para bangsanya, dari kebijaksanaan dan ajaran mereka, dari kesenian dan ilmu pengetahuan mereka, segala sesuatu yang dapat merupakan sumbangan untuk mengetahui kemuliaan Sang Pencipta, untuk memperjelas rahmat Sang Penebus, dan untuk mengatur hidup Kristiani. Yang mau saya tekankan kata-kata ini, berakar, gereja yang berakar dalam Kristus dibangun dalam landasan para rasul itu menampung pertukaran mengagumkan semua kekayaan para bangsa. Lalu gereja juga bahkan meminjam adat istiadat dan tradisi-tradisi para bangsanya. Kebijaksanaan ajaran mereka, kesenian, ilmu pengetahuan, semua diterima. Ini sungguh mengubah cara pikir abad pertengahan hingga awal abad 20, budaya gereja adalah budaya Eropa, titik. Sekarang enggak, semua bangsa-bangsa yang punya budaya juga diakui. Kemudian langsung masa ketiga, masa pasca Konsili Vatikan II. Masa pasca Vatikan II tentu saja menjadi masa pelaksanaan ajaran Konsili Vatikan II, termasuk bidang inkulturasi. Paus VI belum menggunakan istilah inkulturasi, tapi sudah mengajarkan gagasan inkulturasi tersebut. Misalnya di Ecclesia Suam, Evangelii Nuntiandi, beliau sungguh-sungguh menghargai budaya-budaya. Saat, tahu nggak,
Paus Paulus VI itu sudah menjadi santo ya. Santo Paulus VI ini pernah singgah di Jakarta. Sehari memang. Waktu itu saya juga masih 8 tahun, belum sangat ingat. Tadi diberitakan waktu di majalah Hidup kalau tidak salah. Saya kira sudah ada majalah Hidup ya. Atau saya lupa majalah mana waktu itu. Beliau waktu itu berpidato, misalnya di halaman 114, pidatonya saya kutip semuanya, tentu saya terjemahkan dari teks bahasa Inggris. Kami ingin menyampaikan penghargaan kami kepada bangsa Indonesia, baik penghargaan kami atas dinamika dan keinginan mereka untuk maju, maupun penghormatan kami atas tradisi rohani mereka. Dalam bimbingan para uskup dan klerus Indonesia dan bantuan para misionaris, orang-orang Katolik dari negeri ini, Indonesia, menghayati hidup mereka untuk setia pada prinsip-prinsip Kristiani, dalam kesatuan dengan semua saudara seiman seluruh dunia, dan juga pada nilai-nilai budaya bangsa mereka sendiri. Jadi Paus Paulus VI bahkan menyebut budaya Indonesia eksplisit betapa kita itu memang diharapkan mencintai budaya kita tanpa kehilangan tadi prinsip-prinsip Kristiani dalam kesatuan dengan saudara-saudara di seluruh dunia. Ini menarik ya. Juga ketika beliau mengatakan kami mengakui nilai-nilai rohani dan moral dari agama-agama non-Kristiani dengan penuh penghormatan karena kami ingin bergabung dengan mereka dalam mempromosikan dan mempertahankan cita-cita bersama di bidang kebebasan beragama, nilai-nilai persaudaraan manusia, pendidikan, kesejahteraan sosial, ketertiban sipil. Jadi gereja sejak awal itu menolak eksklusivitas, menolak sikap radikal yang menganggap seolah-olah hanya iman kita dan nilai-nilai Kristiani, tapi kita pun ternyata juga menghormati nilai-nilai rohani, moral dari agama-agama yang lain. Ya. Lalu Sinode Para Uskup 1977 menggunakan istilah inkulturasi. Ini penyebutan pertama dalam dokumen resmi Sinode Para Uskup baru pada Sinode Uskup 1977 itu. Lalu kita tahu pergantian Paus tahun 1978, Paus Paulus VI wafat diganti Paus Yohanes Paulus pertama yang cuma 33 hari duduk di tahta Santo Petrus, kemudian dilanjutkan Paus Yohanes Paulus kedua. Pada 1979 beliau mengeluarkan katekesi Tradendae, dan di situ untuk pertama kali istilah inkulturasi disebut. Dengan demikian secara resmi di tingkat kepausan, di dokumen kepausan, inkulturasi diterima, yaitu dalam artikel ini 53 katekesi Tradendae. Saya kutip pada halaman 117, seperti yang saya katakan baru-baru ini kepada anggota Komisi Kitab Suci, kata akulturasi atau inkulturasi barangkali suatu istilah baru, neologisme, tapi kata tersebut mengungkapkan dengan sangat baik satu faktor dari misteri agung inkarnasi. Waktu itu masih belum dibedakan dengan akulturasi ya. Tahu toh bedanya? Akulturasi itu perjumpaan antar dua budaya, lalu inkulturasi lebih bagaimana masuknya Injil, dialog Injil dan budaya, bagaimana Injil masuk ke dalam kultur kita. Itu. Beliau juga mengajarkan tentang inkulturasi ketika membuat atau menulis ensiklik Slavorum Apostoli yang ditujukan memang untuk terutama memperingati 100 abad surat kepausan Industriae Tuae dari Paus Yohanes ke-8 tahun 880. Waktu itu Paus Yohanes ke-8 menyetujui penggunaan bahasa Slavia kuno untuk liturgi di Eropa Timur yang sudah dibuat oleh orang kudus bersaudara namanya Santo Cyrillus dan Methodius
yang disebut sebagai Rasul bangsa Slavia. Menarik ya, pada abad pertengahan ternyata juga ada kekecualian ya, pengecualian. Paus Yohanes ke-8 itu memperkenankan penggunaan bahasa Slavia kuno yang non Latin waktu itu untuk Eropa Timur. Ya. Tapi yang paling eksplisit dan cukup banyak poin-poinnya dari ajaran Paus Yohanes Paus kedua tentang inkulturasi itu di Redemptoris Missio tahun 90 ya. Memberikan banyak gagasan tentang inkulturasi. Misalnya mendefinisikan begini beliau. Inkulturasi itu suatu transformasi nilai-nilai kebudayaan otentik secara mendalam melalui proses integrasi mereka ke dalam kekristenan dan meresapnya kekristenan ke dalam berbagai budaya umat manusia. Redemptoris Missio artikel 52. Ada di buku itu cukup panjang saya tulis ya. Saya kalau tidak salah menulisnya dari halaman 117 sampai halaman 124, sekitar 7-8 halaman. Hanya tentang ajaran pokok Paus Yohanes Paus kedua tentang inkulturasi. Tapi supaya tidak beladrah dan tidak terlalu panjang, saya singkat saja beberapa poin pokok ajaran Paus Yohanes Paus kedua. Pertama, inkulturasi dilihat sebagai proses yang mendalam dan menyeluruh, bukan proses yang cepat, proses yang bahkan dikatakan lambat. Ya, jangan berpikir inkulturasi seperti dibuat oleh sementara sebagian romo-romo paroki itu pakai belangkon, pakai pakaian Jawa, lalu foto-foto, lalu nggak ada evaluasi, nggak pernah ada masukan baru, ada masukan baru mungkin juga cuma didengarkan telinga kanan keluar telinga kiri, dan seterusnya. Mestinya sungguh-sungguh itu dievaluasi, direncanakan lagi, dibicarakan dengan berbagai pihak. Mendalam, kata mendalam ini penting, dan menyeluruh. Juga proses timbal balik antara Injil dan budaya. Ya. Injil itu mengubah, mentransformasikan hidup orang setempat, tapi juga budaya memperkaya pemahaman, ya. Bukan memperkaya isi wahyu, tapi pemahaman atas isi wahyu. Isi wahyu selalu tetap, ya. Beliau juga menyebut mengenai arah tujuan inkulturasi, semakin mengetahui misteri Kristus dan mengungkapkannya secara lebih baik. Jadi memang inkulturasi itu membuat orang merasa langsung nangkep isi iman itu justru karena diungkapkan melalui simbol-simbol atau unsur-unsur budaya setempat. Lalu ada dua prinsip pokok yang beliau tekankan. Pertama, kesesuaian dengan Injil. Inkulturasi harus sesuai dengan isi Injil. Jelas kalau ini. Karena gereja kalau tidak menyampaikan ajaran para rasul, saksi pertama dan utama dalam pewartaan Injil Yesus Kristus, kita bukan lagi gereja yang apostolis. Gereja yang baru berarti gereja yang menyimpang, berarti gereja yang tidak benar dalam pengertian ini. Maka sesuai dengan Injil itu penting. Yang kedua, persekutuan dengan gereja semesta, artinya seluruh gereja. Jadi meskipun kita itu mengadakan inkulturasi level lokal, tetap harus pada hal-hal yang baku, yang pokok, kita harus tetap sama dengan gereja semesta. Contohnya misalnya Ekaristi, TPE kita, itu bagian-bagian rumusan doa syukur agung, khususnya kata-kata institusi misalnya, diupayakan sama. Inkulturasi mesti melibatkan seluruh lapisan dan tingkatan dalam gereja. Jadi jangan hanya usaha para pimpinan gereja atau para teolog, tapi juga mestinya seluruh umat beriman, bahkan simbok-simbok dan bapak-bapak sederhana di pedalaman, di desa, Mbok Karyo, ya, Mbok Amat, dan siapa lagi ya, orang-orang sederhana itu juga harus ikut bersuara, bahkan mengatakan, ya Romo itu memang misalnya tadi sungguh-sungguh masuk di hati. Ya, itu berarti mereka juga mengalami bagusnya inkulturasi. Kemudian
ajaran Paus Benediktus ke-16 ada di halaman buku 124 ya sampai halaman 130 atas ya. Dan itu mengakhiri pekan kelima ini. Nanti ajaran Paus Fransiskus lalu FABC itu akan disampaikan oleh Romo Purwanto pada pekan yang ke-6. Bagaimana ajaran Paus Benediktus ke-16 sendiri tentang inkulturasi? Beliau menekankan bahwa inkulturasi nggak bisa dilepaskan dengan evangelisasi. Dan saya kira ini juga sesuatu yang sudah dikatakan pula oleh Paus ke-6, ya, bahkan juga oleh Konsili Vatikan kedua. Jadi ini penegasan kembali. Paus Benediktus ke-16 sebagai Paus juga mengakui dan merasa perlu pentingnya inkulturasi. Beliau mengatakan keberagaman budaya dalam gereja, ya, Paus Benediktus 16 tetap mengakui pluralitas budaya dalam gereja, merupakan ungkapan kekayaan dari satu kebersamaan Yesus Kristus, satu kebenaran Yesus Kristus. Kebenarannya cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Maka Paus Benediktus 16 itu punya legacy atau punya warisan iman yang kokoh mengenai kristosentris. Keterpusatan Kristus dalam seluruh upaya Ekaristi ini juga penting. Karena kalau kita mengadakan inkulturasi, ngawur, lalu malah tidak lagi mengungkapkan iman kepada Tuhan Yesus, lalu itu aneh. Udah nggak benar ya. Sebagai Kardinal Ratzinger yang menarik, dia pernah mengatakan lebih memilih istilah interkulturasi daripada inkulturasi. Di halaman 126 dikatakan begini. Ratzinger berargumen bahwa proses inkulturasi menjadi suatu proses yang mustahil alias tidak mungkin apabila iman Kristiani dipikirkan sebagai sesuatu yang murni, yakni terlepas dari kebudayaan tertentu, dan kemudian dicangkokkan atau ditransplantasikan ke budaya setempat, tempat inkulturasi itu dilaksanakan. Tidak mungkin dua subjek yang secara formal tidak saling mengenal bertemu melebur menjadi satu. Dalam arti itulah maka dikatakan istilah interkulturalitas atau interkulturasi, pertemuan antar budaya atau dua budaya, lebih tepat daripada istilah inkulturasi sendiri yang dianggap oleh Ratzinger waktu itu sebagai istilah yang hanya satu sisi dari pihak Injil dan kultur. Sementara Injil sendiri sudah membawa kultur tertentu. Injil disampaikan juga dengan unsur budaya tertentu, dalam hal ini budaya Yahudi, budaya Yunani, ya, Latin, ya, itu menurut Paus Pak Ratzinger. Ya. Kemudian ketika sebagai Paus, beliau masih ada suasana tersebut, tapi toh dia tetap menggunakan istilah inkulturasi karena sudah menjadi istilah terminus technicus dalam dokumen resmi gereja, maka dia pun mengikuti itu. Beliau juga menyebut pentingnya budaya punya potensi universalitas. Potensi universalitas itu menunjuk pada adanya kebenaran umum tentang kemanusiaan yang hidup dalam diri setiap manusia dan budayanya. Setiap budaya punya kerinduan, punya harapan akan kebenaran umum tentang kemanusiaan. Perjuangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Kalau itu ada, maka inkulturasi dimungkinkan. Dan salah satu pandangan yang menarik, yang khas juga dari Paus Benediktus ke-16, meskipun saya beri catatan juga, sebenarnya itu juga sudah disebut oleh Paus Yohanes Paus kedua dalam ensiklik Fides et Ratio, ketika dikatakan bahwa tidak ada Injil murni. Injil tak pernah lepas dari pemikiran Yunani Latin. Maka ia tidak setuju dengan dehelenisasi dari Kristianitas. Dehelenisasi dari Kristianitas seolah-olah iman Kristiani bisa dilepaskan dari budaya Yunani. Bagi Paus Yohanes Paus kedua waktu itu dan Paus Benediktus ke-16, iman kita yang kita terima itu sudah iman yang memang sudah dibungkus dengan budaya Ibrani, Yahudi, kitab suci Biblis, dan Yunani. Dogma-dogma kristologis kita kenal sebagai dogma-dogma yang sangat berwarna alam pikir Yunani. Maka kalau mau inkulturasi, itu nggak bisa dilepas. Injil itu bukan sesuatu yang murni. Selalu dia ada dalam
kerangka budaya tertentu. Itu maksudnya dengan istilah tak bisa dilepaskan dari pemikiran Latin Yunani. Ya, sampai sekian sampai di sini ya untuk pemahaman kita berkaitan dengan pekan yang kelima tentang ajaran gereja berkaitan dengan inkulturasi. Masih harus dilanjutkan dengan ajaran Paus Fransiskus pada pekan ke-6 nanti oleh Romo Purwanto. Sekian dulu, terima kasih.